Ini saya ingin berbagi tentang apa sih yang menarik dari komunitas yang ada di SMA 12. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan melalui skema STAR yang dimulai dari situasi. Judul dari komunitas kami itu Kopi SMA 12. Kopi itu komunitas pencinta ilmu atau pencari ilmu SMA 12. Nah, komunitas ini tergagas dari saya dengan beberapa teman yang ada keresahan ketika ada isu-isu seputar pendidikan, ketika ada masalah-masalah pendidikan, kita itu seperti kurang peka, seperti kurang merespon gitu. Bahkan sejak adanya rapor pendidikan, kami lihat ternyata budaya guru untuk meningkatkan pengembangan dirinya ternyata rendah. Akhirnya kami mencoba untuk menyusun suatu komunitas atau perkumpulan di sekolah itu yang bisa mengefektifkan itu. Akhirnya muncullah ide komunitas Kopi SMA 12, yaitu komunitas pencari ilmu di SMA 12. Di sini komunitas ini akan secara aktif untuk membahas isu-isu seputar pendidikan. Seputar pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun secara nasional, dan tujuannya adalah pada akhirnya adalah meningkatkan atau mengembangkan SMA 12 itu sendiri. Nah, di sini dalam pelaksanaan Kopi 12 memang tidak seinstan yang dibayangkan. Ada tantangan yang memang harus kami lewati. Tantangan itu sendiri yang pertama, saya dan teman-teman itu tentu berhadapan dengan guru-guru yang skeptis dengan hal-hal baru. Ketika kita sampaikan tentang Kopi 12, mereka bilang, Bapak, itu selalu mungkin akan terjadi. Bapak, itu terlalu banyak pekerjaan. Jadi mindsetnya teman-teman guru khususnya yang sudah jelita itu cenderung tidak mau berubah, menganggap hal itu sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Yang kedua, motivasi guru untuk menerima hal baru juga sangat rendah. Sudah memang skeptis, dapat juga rendah sekali. Terus yang terakhir tuh, kalaupun mereka hadirnya terpaksa karena diancam oleh kepala sekolah. Misalkan ya ibu tidak hadir, berarti SKP-nya saya nolkan misalkan. Jadi hadir terpaksa. Tentu hadir terpaksa itu tidak akan memberikan dampak, Bapak Ibu. Nah, aksi yang akan saya lakukan, yang kami lakukan untuk membahas tentang tantangan tadi, yang pertama tentu saya dan tim itu meminta dukungan kepada kepala sekolah. Nah, dukungan ini berupa SK yang wajib ditandatangani oleh kepala sekolah, berisi tentang dokumen-dokumen apa yang dilakukan di dalam Kopi SMA 12. Yang kedua, berdiskusi dengan tim Kopi itu sendiri. Yang ketiga, meminta dukungan pengawas, melaksanakan pendekatan dengan rekan-rekan guru yang sudah skeptis tadi, bagaimana sih kita berubah secara perlahan mindsetnya tadi. Yang kelima, menyiapkan metode dengan baik. Kira-kira kalau ada kegiatan diseminasi atau kegiatan sharing hal baik, melalui hal seperti apa, melalui media apa, sehingga mereka juga tertarik untuk ikut. Itu yang terus kami bahas. Terus strateginya dilakukan dengan adanya skema workshop, ada yang hanya dikirim ke WA group, atau bahkan ya benar-benar layaknya sebuah kopi. Kita ada satu meja, kita siapkan kopi, ya kita ngobrol di situ. Terus kalau pokoknya SMA 12 cukup dibatasi, maksudnya ada tapi cukup dibatasi. Terus yang kedua, menggunakan konsep pembelajaran andragogi. Yang ketiga, tentu mewajibkan adanya diseminasi 2 topik PMM dalam 1 bulan. Nah, Bapak Ibu, dulu pada poin ketiga ini tidak wajib. Tapi beberapa bulan lalu kami melihat rapat pendidikan, ternyata jumlah guru yang mengakses PMM itu rendah sekali. Makanya setelah kami evaluasi, kepala sekolah wajibkan setiap bulan minimal ada 2 guru yang melakukan diseminasi 2 topik di PMM. Kita tidak tahu apakah tahun depan ketika buka itu akan meningkat, tapi setidaknya sekarang sudah berjalan itu. Minimal 2 orang guru secara bergantian wajib mendiseminasikan 2 topik di PMM. Terus sumber daya yang dibutuhkan, yang pertama Kopi SMA 12 sendiri. Yang kedua, perlengkapan seperti ya LCD, kelengkapan pendukung kalau kegiatan itu. Yang ketiga adalah dukungan dari dana BOS maupun dana komite. Dan dampak yang kami dapatkan, yang pertama, guru menjadi lebih aktif mengakses PMM. Nah, hasil aktifnya kita akan tunggu tahun depan. Kira-kira meningkat tidak
grade-nya ya, meningkat atau tidak. Yang kedua, guru mulai terlatih untuk membuat aksi nyata dalam berbagai tantangan tentang topik yang mereka pelajari di PMM. Yang ketiga, langkah yang dilakukan yaitu membangun komitmen bersama. Nah, Bapak Ibu, sekolah itu bisa berhasil bukan karena satu atau dua orang, tapi semua yang ada di sekolah itu wajib memiliki komitmen yang bersama untuk memajukan sekolah tersebut. Yang kedua, memberikan bimbingan pasca kegiatan. Jadi setelah kegiatan itu misalkan topik apa yang dibahas, ada masalah apa yang kita tetap Kopi SMA 12 itu memiliki peran untuk membimbing guru-guru yang dianggap masih perlu pembimbingan. Dan yang ketiga, ini tidak boleh dilupakan, harus ada evaluasi. Nah, dan bersyukurnya saya dapat dukungan banyak, salah satunya dari Ibu Mesra yang sering diskusi. Terus dari SMA 1 Pak Jaris dengan tim penjamin mutu itu dah kadang saya tuh siang-siang ke Bapak tanpa izin sekolah-sekolah, saya nyolong ke SMA 1, curi ilmu mereka. Saya pergi ke SMA 5, curi ilmu mereka. Saya aplikasikan ke SMA 12. Terus yang hasilnya ini, kegiatan ini dilakukan dengan persiapan yang baik. Saya yakini tingkat keberhasilannya mencapai 80%. Saya yakin 80% itu dilihat dari rapor tahun depan, terutama pengaksesan PMM. Yang kedua, jika langkah-langkah di atas dilakukan dengan benar dan ada evaluasi, maka hasilnya juga pasti tentu akan lebih maksimal. Nah, di dalam melaksanakan dalam kegiatan Kopi SMA 12 ini, tentu saya menyadari bahwa tidak semuanya respon baik Bapak Ibu. Pelaksanaan Kopi SMA 12 ini ada yang meresponnya baik, ada yang meresponnya cukup, ada yang biasa saja. Nah, biasa-biasa saja inilah yang harus kita akali bagaimana grade-nya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Karena ya mungkin tadi saya bilang kehadiran mereka pastinya karena terpaksa dan lain sebagainya. Terus berikutnya Bapak Ibu ke bawah. Yang menjadi keberhasilan, yang pertama, semua kegiatan di Kopi 12 tadi, Kopi SMA 12 tadi disusun secara sistematis dengan menggunakan metode konsep pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, alat ukur keberhasilan disusun dengan baik melalui instrumen-instrumen penilaian. Dan ini lagi, instrumen ini saya juga dapatkan dari SMA 1 melalui diskusi kami di sana. Saya curi bagaimana sih memetakan keberhasilan suatu program melalui mutu internal sekolah. Jadi SMA 12 itu walaupun sekolahnya kecil Bapak Ibu, tapi kami punya rasa optimis untuk maju sama seperti SMA terdahulu. Terus monitoring pasca kegiatan itu terus dilakukan. Makanya kami tahu bahwa akses PMM itu rendah melalui hasil monitoring yang tim kami lakukan. Pembelajaran dari proses tersebut, yang pertama, semua hal baik harus bisa diimplementasikan meskipun akan berhadapan dengan tantangan yang sulit. Yang kedua, harus mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan baik. Karena keberhasilan sekolah bukan hanya satu orang, tapi semua harus bekerja sama. Yang ketiga, harus optimis Bapak Ibu, bahwa setiap kegiatan baik pasti akan memiliki hasil yang baik. Nah Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak menceritakan keberhasilan, tapi kalau Bapak Ibu berkenan, kalau punya TikTok bisa diakses di TikTok Hendy Ali atau Kak Hendy. Di situ saya upload beberapa kegiatan yang lahir dari Kopi SMA 12. Nah, dari kegiatan diskusi kami muncul yang namanya program BRIKO, belajar ilmu komputer. Jadi anak-anak SMA 12 ketika mereka lulus, mereka tidak hanya punya ijazah saja, tapi mereka punya sertifikat komputer. Kenapa sertifikat komputer? Karena 90% alumni SMA 12 itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka langsung bekerja. Kami langsung putar otak bagaimana anak ini bisa memiliki daya tawar ketika mereka bekerja. Ya minimal kalau SMA seharusnya jadi tukang pel, minimal dengan sertifikat komputer mereka bisa menjadi kasir atau admin dan lain sebagainya. Sehingga komputer di sekolah itu terpakai dengan baik, bukan pajangan. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir yang namanya
program undian ceria, unjuk kebolehan diri cerdas riang gembira yang dilaksanakan di setiap hari Sabtu pagi. Itu semua kelas secara bergiliran setiap minggunya wajib menampilkan atraksi bakatnya mereka. Itu setiap minggu. Terus lahir lagi yang namanya PIS, penguatan iman siswa. Jadi dari hari Jumat setiap agama itu wajib melakukan ibadah di sekolah. Lahir lagi yang namanya program sesama, sehat sarapan marungga, karena itu dulu ada di programnya di NTT itu bagaimana marungga itu sebagai makanan lokal itu diberdayakan. Itu lahir namanya sesama, sehari sarapan marungga. Dan yang terakhir mungkin ini juga menjadi cerita baik di SMA 12 itu setiap guru PNS yang sertifikasi, setiap cair sertifikasinya wajib membelikan 1 pohon untuk ditanam di SMA 12. SMA 12 itu berdiri tahun 2014, berarti sekarang menuju 9 tahun. Dulu hanya ada 3 pohon, tapi sekarang dalam durasi 8 tahun itu sudah hampir 200 pohon. Target kami 2030 menjadi salah satu sekolah hijau di NTT. Nah Bapak Ibu, kalau saya bilang SMA 12, jawabnya sekolah terindah ya Bapak Ibu ya. Oke. SMA 12, sekolah terindah. Ya, karena mimpi kami menjadi sekolah terindah di minimal di NTT lah. Terima kasih. Terima kasih yang meriah coba.